Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senggara dengan NPM 25782051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on video untuk memenuhi pada lab 14 yaitu tentang client app dan final integration. Oke, langsung kita ke instruksi videonya. Oke, untuk instruksi video demonstrasi yang A, kita melakukan pengujian dan misi menyelesaikan setiap langkah yang diminta pada user story. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, mungkin kita langsung pada user story. Untuk user story sendiri yaitu pada di sini, pada user story, dan linknya ada di sini. Kita klik dan langsung diarahkan ke user story. Oke, ini kita periksa apakah sudah mulai. Oke, sudah. Oke, di sini ada 12 user story yang akan kita jalankan. Di sini juga untuk hasil ada lolos dan gagal. Jadi nanti kode ini nanti biasanya ada yang gagal dan ada juga yang lolos. Ya begitu. Oke, mungkin kita langsung pada US1 yaitu Press Database dan Auto Sending Verification. Skenario menghapus memastikan file database belum ada di folder lalu menjadikan server Flux. Lalu untuk hasil yang diharapkan itu file database dan dummy otomatis tercipta terminal server dan Norman tanpa error, menandakan si dbcrypt.al dan si database sukses mengeksekusi data dummy awal. Jadi pada user story yang pertama di sini kita akan menghapus terlebih dahulu folder yang namanya ini nih instance ini. Jadi kita akan di sini akan menghapus. Kita delete saja. Oke, di sini sudah terhapus. Lalu yang diminta di sini, lalu kita akan menjalankan si server. Untuk si server sendiri yaitu si app. Lalu kita jalankan. Oke, seperti ini. Oke, kita tunggu. Oke. Lalu di sini kan terlihat nih, langsung otomatis terbuatlah folder instance. Itu instance. Lalu di sini juga kan ada network automation DB, jadi dia otomatis terbuat juga di dalamnya. Di sini juga ada seperti device bawaan, yaitu namanya router core, switch lab. Nah, router bawaan di network device atau device bawaan. Oke, pada task execution di sini juga ada bawaan dari si program atau kode. Itu ada 10. Lalu untuk user di sini ada dua, yaitu admin dan viewer. Itu bisa ditandai sebagai role admin dan si role viewer gitu. Jadi artinya di sini untuk kode apa tadi si dbcrypt.al dan si database sukses mengisi data dummy awal. Jadi dia si kode mana ya? Si database dan tadi berhasil dijalankan atau berhasil dieksekusi ya. Jadi ini untuk user story 1 berhasil bisa dianggap lolos. Ya, berhasil dianggap lolosnya. Jadi untuk user story yang kedua, sini penolakan akses akun tidak terdaftar, yaitu menjalankan client app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Itu untuk hasilnya itu client app menampilkan pesan error atau respon code 401 unotolan dari server dan menolak masuk ke menu utama. Jadi di sini kita akan menjalankan si client dengan untuk untuk username dan password kita asal terlebih dahulu atau kita acak terlebih dahulu ya. Kita jalankan dulu si client. Oke, sudah jalan. Lalu di sini kan ada menu awal, itu bisa disebut sebagai menu login. Itu kita pilih satu untuk login. Lalu di sini diminta untuk username, kita acak mungkin restu lah ya, nama saya sendiri. Lalu passwordnya Anggara mungkin. Oke. Dia akan menampilkan login gagal, user tidak ditemukan. Oke, si program tidak mengenali si user restu ini. Jadi dia login gagal. Jadi untuk si server juga menampilkan error dengan kode 401 ya, sesuai dengan yang ada di user story itu 401 juga. Oke, ini bisa dianggap lolos juga. Oke. Kembali ke client terlebih dahulu.
Oke, lalu pada US3 login sukses dan token saving viewer role. Login sebagai role viewer hasil dari seeding. Login berhasil, app klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Jadi di sini kita akan mencoba login sebagai role-nya itu viewer. Itu untuk role viewer sendiri bawaan dari kode atau dari seeding ya. Jadi untuk bawaannya itu di sini saya membuat namanya itu di mana ya? Oke, di sini. Oke, di sini untuk bawaan dari si kode saya. Jadi kita pilih login dengan username viewer dan passwordnya viewer 123. Oke, login berhasil dengan role viewer. Oke, di sini kan tadi ditunjukkan bahwa kita harus membuktikan bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Sementara yang saya punya di sini dia tidak menambahkan bahwa si outputnya tidak menunjukkan bahwa si tokennya tidak berhasil kita simpan atau di pada lokal klien ya. Di sini hanya muncul role viewer dan login berhasil karena di klien saya tidak membuat untuk outputan untuk token berhasil disimpan. Jadi yang saya cari-cari di sini juga tidak disimpan pada network DB pada tokennya. Dan juga setelah saya cari-cari di pada AI di sini bahwa kita harus gimana ya, harus membuat kode baru, modifikasi kode klien untuk agar si tokennya bisa ditampilkan di outputan. Tapi di sini juga ada token dengan sama dengan non itu untuk menyimpan JWT token setelah login berhasil ya di sini. Oke, mungkin dia otomatis disimpan di sini. Nih, dia dipanggil di dalam fungsi login. Oke, mungkin itu yang bisa saya buktikan dan juga dia kan disimpan pada token, variable token, data access token. Jadi kemungkinan dia otomatis disimpan pada lokal klien lokal lah ya di sini. Sudah disimpan otomatis tapi di outputan tidak ditampilkan. Oke. Oke, ini mungkin bisa dianggap lolos atau gagal. Mungkin nanti saya coba-coba dulu. Oke, untuk lanjut pada user story 4 yaitu hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all nodes yaitu client up, yaitu hasil yang akan diharapkan yaitu client app menampilkan tabel node perangkat yang rapi. Data dari hasil seeding dan terminal server Flux mencatat log masuk ATTW get node npm 200. Jadi di sini kita akan pada role viewer kita akan memilih seperti menu view all device ya. Jadi kita akan pilih menu view all device. Dia akan memperlihatkan device-device apa saja yang ada di di server, yaitu ada router, core, dan switch lab yaitu dengan ID 1 dan 2. Di server juga menampilkan dengan kode 200 atau berhasil ya, bisa dianggap berhasil kita jalankan. Oke, di sini bisa untuk user story 4. Lalu pada user story 5 yaitu pemblokiran aksi manipulasi atau viewer di masih di role viewer, yaitu masih menekan akun viewer memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Di client app menampilkan pesan perangkatan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied terminal server, mencatat log masuk http footnote npm 403. Akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Oke, di sini kan pada role viewer di sini memaksa kita memilih menu control device. Sementara di role viewer saya di sini hanya 3 menu yaitu view all device, kedua yaitu view task execution dan 3 logout. Jadi untuk kita memaksa dia menjadi control device ini tidak bisa karena menunya saja di sini tidak ada. Jadi untuk user story 5 ini kita gagal untuk menjalankannya karena menu kontrolnya tidak ada di role viewer.
Oke, ini yang user story 5 kita gagal karena menu tidak ada. Oke, mungkin kita lanjut pada user story 6, yaitu session management logout dan total clearing. Itu memilih menu logout pada klien app, lalu si klien akan langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan bahwa token JWT di dalam variabel memory local telah terhapus bersih. Jadi di sini masih di menu viewer, kita akan memilih menu logout. Menu logout dia ada pada pilihan ketiga. Jadi kita pilih logout. Itu mengoutputkan logout berhasil dan sepertinya otomatis untuk tokennya otomatis juga dihapus atau disapu bersih gitu dari si klien sendiri. Oke, mungkin begitu. Oke, di sini kan masih klien role login berhasil. Oke, di sini untuk bahwa si token sudah terhapus bersih di sini tidak diperlihatkan juga ya, masih sama. Untuk uploadan juga masih. Oke, di sini tidak ada untuk membuktikan bahwa si token JWT-nya sudah berhasil dihapus bersih oleh si klien. Oke, hanya saja di sini untuk menu pilihan 3 logout dia langsung menu break ya. Mana nih? Langsung break, logout berhasil. Oke, untuk bukti bahwa token JWT setelah terhapus mungkin memang sudah terhapus tapi tidak ditampilkan juga. Oke, ini kemungkinan masih lolos atau gagal. Antara dua itu kemungkinan gagal karena tidak memenuhi yang ada di user story. Oke, masuk pada user story 7, login sukses administrator, yaitu melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil seeding. Lalu login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrasi jaringan terbuka. Jadi di sini kan kita sudah logout dari role viewer. Jadi di sini kita mulai lagi menggunakan role admin. Yaitu untuk role admin sini memegang semua menu-menu. Jadi dia bisa mengakses semua menu-menu yang tersedia. Oke, kita login dengan username admin. Lalu untuk password admin 123. Oke, login berhasil dengan role admin. Lalu di sini kan untuk role admin di sini ada kelebihan yaitu menu-menunya lengkap karena si admin ini memegang hak penuh oleh akses. Ini misal di sini kan ada view all device, itu menampilkan device-device yang tersedia. Di menu yang kedua kita bisa menambah device di sini 2. Lalu nah di sini kan kita pilih untuk hostname-nya, kita mau mengasih hostname-nya siapa, mungkin Salim gitu. Oke, mungkin Salim dengan IP address 192.20.1 gitu. Untuk tipe router kita tipe device itu kita pilih router mungkin status up. Oke, device berhasil ditambahkan. Kita cek lagi view all device. Di sini untuk hostname dengan Salim dengan IP 20.1 dengan tipe router dan statusnya up berhasil kita tambahkan atau berhasil kita jalankan ya. Oke. Ya, ini sudah berhasil login dan berhasil memegang hak akses penuh ya si admin, ini dinyatakan lolos. Oke, pada user story 8 itu eksekusi kontrol perangkat jaringan, yaitu memilih menu kontrol lalu memasukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif lalu ubah status operasional menjadi maintenance. Lalu hasilnya itu klien app menambahkan status sukses terupdate. Terminal server mencetak log request masuk http put non npm 1200. Oke, di sini kita akan mengubah status si device ini menggunakan menu kontrol. Kita kontrol, lalu kita masukkan ID tadi, untuk ID-nya 1. Lalu kita pilih maintenance ya, maintenance. Oke, status berhasil diubah. Kita cek lagi. Oke, pada ID 1 yaitu router core kita berhasil mengubah statusnya menjadi maintenance. Jadi
kita berhasil mengubahnya di menu control device. Di server juga menunjukkan bahwa yaitu pada metode get device 257.2051 dengan http id 1 dengan kode 200 berhasil kita jalankan. Berarti pada user story mana tadi, user story 8 ini berhasil kita jalankan. Oke, masuk pada user story 9 yaitu pembuktian otomasi audit trail, yaitu memilih menu view system log pada client app. Jadi kita akan memilih menu view system, lalu hasilnya itu muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Jadi pada user story 9 di sini kan kita sudah mengubah untuk ID 1 menjadi statusnya maintenance, atau apa ya, maintenance seperti kayak kalau tidak salah dulu yang saya tahu kayak masih update gitu, masih diupdate statusnya, atau kayak masih istirahat gitu lah. Jadi kita pilih menu view system logs, ini 7 ya, untuk menunya kita pilih. Kita coba salah ya, itu untuk user story 10. Untuk user story 9 ini menunjukkan bahwa kita yang kita lakukan tersimpan pada view system log, atau bisa disebut riwayat untuk view system log. Jadi yang paling bawah ini yaitu create device, yaitu kita membuat device atau menamakan device dengan hostname Salim. Untuk username-nya atau si nama loginnya tadi yaitu admin ya, yaitu pada action update device itu barusan yang kita lakukan, yaitu mengupdate si router core atau si ID 1 menjadi maintenance ya, menjadi update device ya. Jadi dia berhasil disimpan pada sistem log. Jadi statusnya 200 juga di sini. Jadi untuk user 9 berhasil kita jalankan juga karena si view system log berhasil mencatat kegiatan yang kita lakukan. Oke. Untuk user story 10, untuk pengujian logika business protection maintenance, itu memilih menu view node telemetry lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance, hasil dari user story 8. Itu hasil yang diharapkannya itu klien app langsung input request sebelum kirim, atau server menolak request lalu memunculkan pesan peringatan khusus. Akses ditolak, misal seperti akses ditolak perangkat sedang dalam masa perawatan. Oke, jadi pada user story 10 di sini kita akan memilih menu yang namanya view task execution. Jadi misal kita pilih 6, ini kita pilih 6 gitu, view task execution ya. Lalu di sini untuk ID yaitu 1 atau yang berstatus maintenance yaitu ID 1. Kita pilih ID 1. Nah, dia langsung melakukan peringatan akses denied atau akses ditolak karena si device dalam masa perawatan ya di sini. Oke. Dia kayak ditolak karena si device itu masih dalam status maintenance. Berbeda kalau misal device-nya masih aktif, misal 2, dia akan menampilkan seperti ini. Tuh. Dia akan menampilkan pikiran cek, sukses, normal gitu. Dia akan menampilkan begitu jika isi device-nya tidak maintenance gitu. Kalau sedangkan maintenance kan dia ditolak gitu. Oke, untuk user story 10 berhasil kita jalankan. Oke, untuk user story 9 yaitu simulasi server crash atau jaringan putus. Oke, di sini kita akan membiarkan CLI dari klien app tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server, lalu Flux selalu memastikan server secara paksa, atau menggunakan Ctrl+C lalu kembali ke klien app dan pilih menu view all device. Untuk hasil yang diharapkan yaitu klien app tidak boleh crash atau keluar dari error traceback Python atau block trace except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Misal ini untuk output yang diminta.
Oke, di sini pada user story 9 kita diminta untuk mematikan paksa si server atau si app menggunakan Ctrl C. Tuh. Di sini untuk server sudah mati, kita akan coba memilih menu View All Device. Oke, di sini otomatis dia akan lama, lalu dia akan mengoutputkan koneksi ke server gagal. Ini tandanya bahwa si server sudah kita matikan, lalu dia tidak bisa mengeksekusi menunya, gitu. Oke, untuk user story 11 berhasil kita jalankan. Oke, untuk user story 12 atau user story terakhir yaitu recovery reconnection system, yaitu kita akan menjalankan kembali server di terminal kiri tanpa merestore client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device, lalu client app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto record ke server baru menyala dan menampilkan data tabel informasi secara normal. Jadi pada user story 12 atau user story terakhir ini kita akan menjalankan kembali si server. Kita akan jalankan kembali si server. Oke, di sini server sudah berhasil kita jalankan. Lalu kita akan pilih menu di sini. Seharusnya di sini sudah bisa menampilkan menunya. Lalu di sini untuk menunya berhasil kita tampilkan karena si server sudah si client sudah berhasil terhubung ke server, begitu. Oke. Untuk client sendiri kan di sini menggunakan try except di bagian mana pada nomor 5 itu kita menambahkan try except pada kode yang meminta request, gitu. Misal seperti di mana ya kemarin. Oke, dia itu ada pada menggunakan try. Oke, di sini kan menggunakan try. Tuh, dia menggunakan try dan berhasil ditangkap nih untuk try-nya. Oke, untuk user story 12 berhasil kita jalankan atau berhasil lolos ya. Oke, di sini untuk user story sudah berhasil kita jalankan. Oke, di sini sama saja ya untuk user smart dan ini. Oke, ini ternyata salah untuk user story. Oke. Oh, ternyata sama saja. Kira ini berbeda ya. Oke, ini kan device npm 200. Oke, masih hanya mungkin di sini saya salah untuk user story. Ini kan untuk AC, sementara untuk AB kan AD di sini. Oke, di sini kita lihat dulu bagaimana. Oke, ini sama saja karena di sini kan hanya berbeda pada di HTTP get device npm 200. Oke, di sini device. Oke, sama saja hanya beda di get device npm 200 ya. Oke, mungkin itu saja video hands-on untuk lab 14 dari saya. Mungkin ada beberapa yang gagal atau menu-menu yang saya tidak buat, itu juga jujur bantuan dari AI. Oke, mohon maaf bila ada salah. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.